apa kita sholat nggak masuk surga? Dia bilang gitu. Kemudian saya juga teringat sebuah penggalan syair dari siapa yang sekarang ditahan itu? Yang syair Nawas. Abu Nawas. Bukan yang kiri ya kan? Ahmad Dhani. Penggalan syairnya berbunyi begini. Bila surga dan neraka tak pernah ada. Mungkin ada yang mau ditanyakan Pak Abdul? Mudah-mudahan bisa memancing yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak yang disampaikan oleh Ustaz dan sangat menambah ilmu dalam bidang agama. Yang ingin saya tanyakan adalah menyangkut hidayah Ustaz. Seperti yang Ustaz bilang tadi bahwa seseorang yang mendapatkan hidayah itu metode apapun, cara apapun yang digunakan, kalau Allah tidak memberikan hidayah padanya, dia tidak akan mendapatkan hidayah. Bahwasanya bukankah hidayah itu memang diupayakan, diusahakan untuk mendapatkan, mencari hidayah itu. Seperti kalau contohnya seorang yang non-muslim, dia belajar agama Islam, dalam kekafirannya itu dia kaji Al-Quran sekian lama, kemudian dengan upayanya itu Allah memberikan hidayah kepadanya. Nah, kalau dalam hal ini seperti yang saya bilang itu, mohon penjelasannya Ustaz. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak pertanyaannya. Tadi diungkap dengan sebuah kalimat pembuka. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdillah, orang yang Allah berikan petunjuk hidayah, may yahdillah fala mudilla, maka tidak akan mampu disesatkan ketika Allah memberikan petunjuk. Allah sudah capkan memberikan petunjuk. Bagaimanapun orang menggoyahnya tidak akan mampu menyesatkan. Tapi sebaliknya, wa may yudlil, ketika Allah menyesatkan seseorang, bagaimanapun caranya kita tidak akan mampu memberikan petunjuk kepadanya. Usaha manusia sebenarnya, Pak, bukan orangnya. Misalkan begini, dua orang, satu ini tersesat, dia tersesat, luar biasa tersesat. Maka sebagai seorang sahabat, kita berupaya agar sahabat yang kita kasihani, yang kita sayangi, mampu kepada jalan yang benar. Kita buat upaya jalan. Maka bagaimanapun jalan metode yang kita buat, tidak akan mampu menjadi jaminan. Itu maksudnya. Itu maksudnya Pak ya. Tidak akan ada yang mampu memberikannya kecuali memang Allah sudah berikan. Maka sebenarnya ada beberapa hal nih Pak. Ada sebagian dia tidak mencari jalan untuk hidayah. Ada sebagian luar biasa jalannya mengejar hidayah. Ke pengajian, kemana-mana, buku dia baca, sekolah dia tuntaskan untuk mengejar hidayah ini. Ada sebagian upaya luar biasa, tapi sebagian tidak. Dulu saya Pak di Medan tahun 2005, saya dulu menghafaz di Medan di Bandar Selamat. Tahun 2005-2006 ada masjid di Bandar Selamat di sebelah kiri, Abdurrahman kalau tidak salah masjidnya. Maka pada saat itu habis sholat zuhur, saya duduk di teras masjid ambil megang mushaf Al-Quran. Habis sholat zuhur, kemudian
Ada seorang polisi yang perhatikan di tepi jalan, dia sambil mengatur lalu lintas. Orang polisi mengatur lalu lintas yang luar biasa padatnya karena jam sibuk. Perhatikan sambil baca Quran, menghafal murajaah. Ketika itu dia menarik kulitnya dengan sangat panjang sekali. Tertanda ada yang ingin di stop. Rupanya perhatikan, dia stop. Ada seorang yang luar biasa preman. Sampai seluruh tubuhnya itu penuh dengan tato. Dia tidak pakai helm, motornya pun tidak pakai baju. Ribut meminta ampun. Di sini dia, si polisi itu meniup peluitnya dengan kejam, dengan sangat panjang. Si laki-laki itu pengendara motor ini berhenti. Kemudian saya dengarkan apa yang mereka bicarakan. Dia matikan kontak. Dia bilang, dia bukan tanya mana si STNK atau surat-surat. Tidak tanya ini. Si polisi tidak tanya. Dia hanya bertanya, apakah engkau sudah sholat? Mutara langsung di preman. Belum. Sholat dulu saudara, saya tahan dulu motor. Bayangkan Bapak, si ini preman tadi langsung ambil wudhu, langsung sholat zuhur. Setelah dia sholat zuhur, nih si polisi datang berikan kunci. Ini kunci saudara, silakan pergi. Nangis si preman ini nangis dia langsung dia tinggalkan sepeda motornya. Dia datang. Dia ajari saya tentang Islam. Saya memang Islam, tapi luar biasa saya tidak pernah sholat, saya tidak pernah menghadap kiblat. Tapi entah kenapa hidayah itu dengan jalan yang sangat simpel. Saya tidak minta STNK, dia tidak minta. Dia hanya minta, majikan motor, Anda sholat dulu, baru sholat. Setelah Anda selesai sholat, nanti saya dikembalikan kontak. Hidayah itu datang dengan simpel seperti itu. Tapi sebagian orang berupaya luar biasa. Hidayah tidak dapat, tapi itu sesuai dengan ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran itu, la yukallifullahu nafsan illa laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Tentu upaya itu sesuai dengan bagaimana kita berikhtiar untuk mendapatkan. Bukan berarti Bapak hidayah itu tidak datang. Jadi ada seorang yang kita berupaya untuk menarik, mengangkatnya dari kesesatan. Dengan jalan apapun kita buat, ketika Allah tidak berkehendak, tentu dia tidak akan dapat. Tapi ketika ada seseorang yang sudah kena hidayah, ada seseorang yang mencoba menjerumuskannya, menarik ke dalam kesesatan, tidak akan mampu karena Allah sudah memberikan hidayah kepadanya. Maksudnya. Terima kasih Ustaz penjelasannya. Mungkin yang lain boleh tambah satu Ustaz? Boleh. Ini masalah ikhlas Ustaz. Tujuan kita, maksud saya apapun ibadah, baik pun amalan yang kita lakukan, kuncinya adalah ikhlas. Saya pernah bertanya dengan teman waktu saya kerja di tempat lama dulu. Jadi cita-cita gitu, saya tanya, kalau kita sholat ini sebenarnya tujuannya apa? Kita melakukan sholat. Jawaban dia, ya supaya masuk surga. Untuk apa kita sholat nggak masuk surga? Dia bilang gitu. Kemudian saya juga teringat sebuah penggalan syair dari siapa yang sekarang ditahan itu? Yang syair Nawas. Abu Nawas. Bukan yang di Indonesia kan? Apa? Ahmad Dhani. Penggalan syairnya berbunyi begini. Bila surga dan neraka tak pernah ada, apakah kau masih menyembahnya? Nah itu saya kira ini mohon penjelasannya Ustaz, gitu aja lah ya mengenai apa yang saya sampaikan tadi. Terima kasih. Baik, yang pertama tentang ikhlas. Apa sebenarnya ikhlas ini? Ikhlas ini kepunyaan hati. Ketika kita berbicara misalkan, enggak saya ikhlas, itu orang yang tak pakai ikhlas. Karena ikhlas itu bukan ucapan. Dia adalah sebuah amalan hati yang memang itu adalah perbuatan sifatnya. Bagaimana mengatakan bahwasanya seseorang itu ikhlas? Tanda-tandanya kontinu dalam sebuah amalan. Ketika berikhlas beramal, maka itu kontinu. Makanya kalau dalam bahasa ilmu pengetahuan ada namanya ilmu bebas nilai, ada yang namanya ilmu tak bebas nilai. Apa itu? Ada keterkaitan, ada ikatan. Nah, ketika
ikhlas tadi adalah sifat atau perbuatan hati. Nah, kita kaitkan dengan pertanyaan Bapak tadi, bagaimana dengan syair? Kalaulah surga itu dan neraka itu tidak ada, masihkah kita beramal? Masihkah kita beribadah? Saya kaitkan dengan seorang wanita. Ini salah satu-satunya wanita yang dikenal dengan seorang sufi. Nabi tak ada, nabi wanita tak ada. Tapi wanita ini seorang yang luar biasa, namanya Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah pernah bersyair, ya Allah, kalaulah saya beramal beribadah, kalaulah saya beramal beribadah untuk mengharapkan surgamu, silahkan jauhkan saya dari surga. Kalaulah saya beramal beribadah hanya karena takut kepada neraka, silahkan campakkan saya ke neraka. Tapi ya Allah, kalaulah saya beramal dengan mengharap keridhoanmu, itulah yang ingin saya harap. Maka sebenarnya betul bukan surga dan neraka harapan daripada kita beribadah, tapi itu sebuah balasan. Sebuah balasan. Tapi sebenarnya adalah sebuah tuntutan. Itulah tujuan kita, mengharapkan keridhaan. Kalau surga dan neraka itu bonus. Itu bonus. Bonus saja untuk menyempurnakan bahwasanya memang benar balasan dari perbuatan kita ada surga dan neraka, ada jazanya. Tapi sebenarnya tujuan kita beribadah tidak lain dan tidak bukan hanyalah mengharap keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhlas itu. Hanya dikatakan ada sufi itu, ilahi anta maqsudi, ya Allah engkaulah yang maksud, wa ridhoka matlubi, maka keridhaan yang aku tuntut darimu ya Allah. Karena ketika beribadah sebenarnya tak ada kita mengharapkan surga dan neraka, tapi keridhaan yang kita harapkan. Ketika keridhaan yang didapatkan, maka seperti apa itu Pak? Kalau kita bekerja hanya mengharapkan gaji, kemudian kita tidak bekerja, tidak mengharapkan gaji, tak akan timbul keikhlasan. Kita bekerja karena sedikit pinjam. Coba ketika tak ada pinjam, mampu tak kita bekerja sesuai dengan waktu yang ditentukan seperti biasa? Rundut Pak, hancur. Di mana-mana di perkantoran, di mana-mana ketika pinjam yang berbicara, wajib kalian potong gaji. Potong gaji itu. Coba ketika ini hilang, banyak, maka ikhlas itu tuh. Jam 12 masuk Jumat, misalkan. Jam 9 dia datang. Kenapa dia jam 9 dia ke masjid? Tunggu dulu. Mungkin dia memamerkan merek sendalnya, merek kainnya yang baru. Mungkin di tengah jalan ada rojali, rombongan jandalian. Macam-macam persoalan. Nah ini sudah masuk kategori mercy Pak. Ini masuk mercy, merek-merek sedikit. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Nah ketika keridhaan yang diharapkan, nah ini dah yang menjadi tujuan kita. Dikira Pak ya.